Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-13 Wiro Sableng dengan judul Kutukan Empu Barata. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Sejak dini hari, gumpalan awan hitam menggantung di udara. Paginya, walaupun sang surya telah menampakkan diri, namun karena masih adanya awan hitam itu, suasana kelihatan mendung sekali. Kokok ayam dan kicau burung tidak serius seperti biasanya. Seolah-olah binatang itu tidak gembira menyambut kedatangan pagi yang tiada bercahaya itu. Di lereng timur Gunung Slamet, seorang laki-laki tua yang mengenakan kain selempang putih berdiri di depan teratak kediamannya. Janggutnya yang putih panjang menjela dada melambai-lambai ditiup angin pagi. Orang tua ini menengadah memandang ke langit. "Mendung sekali pagi ini," katanya dalam hati. Untuk beberapa lamanya dia masih berdiri di depan teratak itu. Kemudian terdengarlah suaranya berseru memanggil seseorang. "Untung, kau kemarilah." Meski umurnya hampir mencapai 80, namun suara yang keluar dari mulut orang tua itu keras, lantang, dan berwibawa. Sesaat kemudian, seorang pemuda 19 tahun muncul dari dalam teratak. Parasnya tampan. Dia mengenakan sehelai celana pendek, sedang dadanya yang tidak tertutup kelihatan bidang tegap penuh otot-otot. "Empu memanggil aku?" pemuda itu bertanya. Si orang tua yang bernama Empu Barata menganggukkan kepalanya. "Keris mustiko jagat yang kubikin sudah hampir siap," berkata orang tua itu. "Cuma ada beberapa bagian yang harus dipertajam. Pergilah, cari kayu-kayu kering untuk api penempah. Aku khawatir kalau hujan turun, kau tak bisa mencari kayu-kayu kering." "Persediaan kayu yang kukumpulkan 2 hari yang lalu sudah habis, Empu?" tanya Untung Pararean. "Iya, sudah habis. Nah, kau pergilah dan cepat kembali." Untung Pararean segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, dia sudah kembali dengan setumpuk kayu-kayu kering di bahu kanannya. "Bawa terus ke dalam, Untung, dan sekalian nyalakan api. Kalau sudah, ambilkan mustiko jagat dari dalam lemari." "Baik, Empu," saut Untung Pararean. Sementara pemuda itu menyalakan api, Empu Barata mengisi sebuah mangkok tanah dengan air bening, lalu ditaburi bunga-bunga 7 rupa. Dari perapi yang telah menyala disiapkannya sebuah perasapan yang ditaburi dengan setanggi dan kemenyan, sehingga suasana di dalam teratak tua itu harum semerbak baunya. "Kalau mustika jagat sudah siap nanti, berarti kesampaianlah cita-citaku untuk memberikan sumbangan pada kerajaan." Aku tak mengerti maksud kata-kata Empu," kata Untung Pararean pula sambil menyeka butir-butir keringat yang terbit di kulit keningnya akibat panasnya perapian. Orang tua itu mengelus janggut yang panjang. 2 bola matanya bersinar-sinar.
Mustika Jagat adalah sebilah keris sakti Untung. 7 tahun aku menempahnya bukanlah suatu masa yang singkat. Seorang yang bodoh dan tak tahu kepandaian silat apapun, jika memegang keris itu, pasti akan dibimbing oleh satu kekuatan aneh tapi sakti, hingga ia menjadi seorang jago yang sukar untuk dikalahkan. Di samping itu, Mustika Jagat bila direndam dalam air itu bisa menjadi obat segala macam racun jahat. Dan senjata sakti itulah yang bakal kuserahkan pada Sri Baginda untuk mempertahankan kerajaan dari segala macam bahaya dan malapetaka. Dan kau Untung, kaulah nanti yang akan kuutus untuk menyampaikan Mustika Jagat ke istana. Jadi, senjata yang bertahun-tahun empuh buat ini hendak diserahkan pada kerajaan? Tanya Untung Pararean heran. Iya, aku kira tadinya untuk empuh pakai sendiri. Empu Barata tertawa perlahan. Aku sudah tua Untung, sebentar lagi bakal mati. Dan kalau aku mati, tak satu pun yang akan kubawa ke liang kubur. Di samping itu, apakah sumbangan dan balas jasaku kepada tanah air dan kerajaan? Keris sakti itu berguna bagi kerajaan dan bagi anak-anak cucuku, termasuk kau. Untung Pararean berpikir sejenak, lalu tanyanya, apakah Mustika Jagat boleh dipakai untuk membunuh empu? Boleh, memang boleh. Tapi untuk membunuh manusia-manusia jahat, tegasnya untuk menumpas kejahatan dari muka bumi ini. Dan kalau dipakai untuk membunuh orang-orang baik, bagaimana empu? Tanya Untung Pararean pula ingin tahu. Itu berarti melakukan satu kejahatan besar, yang melakukannya akan berdosa besar. Dan setiap kejahatan sudah barang tentu ada pembalasannya, jawab Empu Barata. Nah, sekarang kau pergilah, ambil keris itu di dalam lemari. Baik empu. Untung lalu masuk ke dalam sebuah kamar. Di kepala tempat tidur yang terbuat dari jambu terletak satu lemari kayu jati. Ketika lemari dibuka, sinar biru yang amat terang merambas keluar. Itulah sinar keris Mustika Jagat yang terletak di atas selai kain putih. Keris itu sengaja tidak dimasukkan ke dalam sarungnya karena ada beberapa bagian yang masih belum diperhaluskan dan dipertajam. Untung Pararean pernah mendengar dari Empu Barata bahwa senjata sakti apa saja sebelum selesai benar tak boleh dimasukkan ke dalam sarungnya. Apa sebabnya? Untung Pararean pernah menanyakan pada orang tua itu, tapi Empu Barata tak mau menerangkannya. Meskipun sudah pernah beberapa kali disuruh oleh Empu Barata untuk mengambil senjata ini, tapi saat itu pun kedua tangan Untung Pararean menjadi bergetar sewaktu mengangkat kain putih di mana keris Mustika Jagat terletak. Dirasakannya ada satu hawa aneh mengalir dari keris sakti ke lengannya. Dengan membawa senjata itu di kedua tangannya, Untung Pararean keluar dari kamar. Empu Barata dilihatnya sudah duduk di muka perapian membelakanginya, tengah mengatur-ngatur perkakas. Dalam melangkah mendekati orang tua itu, tiba-tiba selintas pikiran jahat muncul di benak pemuda ini. Selintas pikiran jahat itu datangnya seperti satu bisikan melalui telinga Untung Pararean. Untung Pararean, kenapa kau begitu buta hingga tak melihat kesempatan baik di depan matamu? Bukankah sudah sejak lama terniat di hatimu hendak menjadi pendekar sakti mandraguna, hendak memiliki keris Mustika Jagat itu? Kau tunggu apa lagi? Kau punya kesempatan untuk memiliki keris itu sekarang. Tapi Empu Barata tentu akan marah, jawab kata hati Untung Pararean, dan suara aneh jahat berbisik lagi ke telinga pemuda itu. Tolol, sungguh kau pemuda tolol. Kalau orang tua itu marah padamu, tusuk saja dia dengan Mustika Jagat. Bu, dan kalau dia sudah mati, kau bisa memiliki keris itu, dan kau akan jadi pemuda sakti mandraguna, ditakuti di 8 penjuru angin. Di samping itu, jika namamu sudah dikenal
kau akan mudah menduduki jabatan perwira bala tentara kerajaan. Perwira, tidakkah kau inginkan jabatan yang tinggi dan terhormat itu? Ayolah, orang tua tak berguna itu. Kalau aku berarti aku berbuat dosa, kata hati Untung Pararian. Dan aku jadi orang jahat, lalu kelak aku bakal menerima pembalasan. Betul-betul kau tolol orang muda. Jika keris itu sudah berada di tanganmu, jika kau sudah menjadi seorang sakti mandraguna, siapa yang sanggup dan berani turun tangan terhadapmu? Kalau tidak, kau si tua renta itu, kau bakal menjadi manusia tak berharga, jadi hamba sahaya seumur-umurmu. Di diri Untung Pararian saat itu, seolah-olah terjadi perang tanding antara kejahatan dan kebenaran. Bagaimanapun, pemuda ini berpijak dan bertahan di atas kebenaran, namun lama-lama, dalam detik-detik yang mencapai puncak ketegangan itu, kebenaran yang ada dalam dirinya berhasil ditumbangkan oleh kejahatan yang melanda hati dan jalan pikirannya. Bagaimana selanjutnya? Akankah Untung Pararian akan mengikuti bisikan jahat di hatinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.